terima kasih kepada Ibu Dr. Rostiana Pasciana SSMSI, kemudian kepada teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan presentasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Najwa Rifana sebagai moderator. Saya Priscilla Dewi. Saya Anaja Andasa. Saya Yolita. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai permasalahan restrukturisasi, kendala teknologi dan biaya yang tinggi. Sebelumnya akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan tindakan untuk berubah struktur dengan menata kembali dan menata ulang manajemen organisasi yang diorientasikan untuk mengefektifkan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang adaptif dengan dinamika perkembangan lingkungan. Di samping memiliki tujuan untuk memajukan organisasi dan memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diharapkan. Kemudian ada langkah kunci dalam restrukturisasi, salah satunya yaitu digitalisasi dan digitalisasi dan modernisasi teknologi. Nah, dalam pembahasan ini pasti ada kendala-kendala. Di sini saya ingin memaparkan 5 kendala yang ada. Yang pertama, kurangnya infrastruktur teknologi. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat proses restrukturisasi, terutama jika teknologi yang ada belum mendukung terhadap perubahan. Yang kedua, ketergantungan pada sistem lama. Ketika perusahaan melakukan restrukturisasi untuk beralih ke teknologi baru, pasti banyak karyawan yang masih tabu dengan teknologi baru. Nah, proses adaptasi ini dapat mengganggu produktivitas karena diperlukan pelatihan dan waktu untuk mempelajari sistem yang baru. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Nah, restrukturisasi ini membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam teknologi baru. Jika perusahaan kesulitan menemukan atau melatih karyawan yang kompeten, maka dapat menghambat proses implementasi teknologi baru. Yang keempat, ada keamanan data dan resiko cyber. Perubahan sistem teknologi atau perpindahan teknologi yang dulu ke yang baru biasanya memiliki resiko keamanan yang tinggi. Jika perusahaan tersebut tidak mempersiapkannya, perusahaan bisa rentan terhadap serangan cyber. Kemudian yang terakhir ada biaya tinggi untuk pembaruan infrastruktur. Di restrukturisasi ini, teknologi seringkali memerlukan investasi besar untuk infrastruktur baru seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan keamanan data. Hal ini menjadi tantangan serta permasalahan dalam proses digitalisasi. Kemudian di sini rekan saya Lutfi ingin menyampaikan tentang contoh kasus atau studi kasus. Ya. Baik, kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari teknologi restrukturisasi, yaitu perusahaan retail yang menggunakan sistem e-commerce, salah satunya seperti perusahaan Alfamart. Perusahaan retail ini beralih ke platform e-commerce untuk mengakomodasi tren belanja online secara yang semakin meningkat. Tujuannya itu adalah untuk menghubungkan sebuah cabang fisik dengan sistem digital agar pelanggan dapat bisa memesan produk secara online, memeriksa data secara real time, dan pelanggan bisa memilih opsi pengiriman atau pengambilan barang di toko. Adapun kendala-kendala teknologi yang dihadapi oleh perusahaan retail ini adalah yang pertama adalah kurangnya infrastruktur teknologi di cabang-cabang. Ada beberapa sebagian cabang yang belum memiliki infrastruktur yang memadai yang mendukung sistem e-commerce yang baru. Yang dimana beberapa cabang ada yang belum, ada beberapa cabang yang masih menggunakan sistem manual untuk melakukan pengelolaan stok dan penjualan. Yang kedua adalah keterbatasan keterampilan teknologi para karyawan. Ada beberapa karyawan di setiap cabang belum terbiasa dengan teknologi digital yang kompleks seperti sistem point of sale online yang terhubung dengan inventaris pusat. Yang ketiga adalah biaya implementasi dan pemeliharaan. Dalam pengembangan sistem platform e-commerce ini memerlukan dana besar baik untuk membeli perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan maupun pelatihan karyawan. Adapun solusi yang dari kami untuk terkait kendala-kendala teknologi tersebut adalah yaitu yang
perusahaan harus melakukan pengembangan infrastruktur secara bertahap dimulai dari cabang utama ke cabang yang paling kecil. Yang kedua adalah menyediakan pelatihan intensif bagi karyawan. Yang ketiga adalah perusahaan harus mempekerjakan konsultan teknologi untuk membantu dan serta melatih karyawan dalam menggunakan teknologi digital ini. Sekian dari saya mengucapkan. Kemudian rekan saya Yulita yang akan menjelaskan tentang biaya itu seperti apa. Kepada Yulita dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Harto. Saya di sini akan menjelaskan beberapa contoh permasalahan biaya yang sering muncul dalam proses restrukturisasi. Satu, ada biaya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam restrukturisasi, perusahaan seringkali harus mengurangi jumlah karyawan, yang berarti ada biaya pesangon, kompensasi, dan tunjangan lain yang harus dibayarkan. Ini bisa menjadi beban finansial yang signifikan bagi perusahaan, terutama jika jumlah karyawan yang diberhentikan besar. Kedua, ada biaya pelatihan dan pengembangan. Ketika restrukturisasi melibatkan penerapan teknologi atau proses baru, perusahaan perlu melatih karyawan untuk memastikan mereka siap menghadapi perubahan. Program pelatihan ini bisa memakan biaya besar, terutama jika melibatkan banyak karyawan atau materi pelatihan yang kompleks. Ketiga, ada biaya teknologi dan infrastruktur baru. Banyak restrukturisasi melibatkan penggantian atau peningkatan sistem teknologi, investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem keamanan yang baru seringkali memerlukan biaya yang tinggi dan waktu implementasi yang lama. Dan keempat, ada biaya perubahan budaya dan kepuasan karyawan. Restrukturisasi sering menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan moral karyawan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan penurunan kepuasan kerja dan meningkatnya turnover. Meningkatkan kembali motivasi karyawan mungkin membutuhkan biaya tambahan dalam bentuk insentif, program pengembangan, atau peningkatan lingkungan kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya mengenai studi kasus dan juga solusi yang dipaparkan oleh Anda. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan studi kasus restrukturisasi perusahaan media untuk beralih ke platform digital. Sebuah perusahaan media cetak yang sebelumnya bergantung pada penjualan koran dan majalah menghadapi penurunan tajam dalam pendapatan akibat pergeseran ke platform digital, sehingga perusahaan restrukturisasi besar-besaran untuk beralih ke media online, termasuk pengurangan staf, investasi di situs web dan aplikasi, serta pengembangan konten digital. Permasalahan biaya yang dihadapi yaitu satu, biaya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan harus mengurangi jumlah jurnalis dan staf yang terbiasa dengan proses produksi cetak. Biaya PHK yang besar menjadi beban finansial bagi perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu biaya konsultan dan tenaga ahli. Perusahaan menyewa konsultan digital dan ahli media sosial untuk membantu mereka membuat strategi digital baru. Konsultan ini membutuhkan biaya besar karena spesialisasi di bidang teknologi dan pemasaran digital. Untuk yang ketiga yaitu biaya pelatihan dan pengembangan. Sebagian karyawan tetap perlu dilatih untuk mengelola konten digital tersebut, menggunakan perangkat lunak, pengeditan video, dan memproduksi podcast. Program pelatihan ini sangat mahal karena perlu mengupgrade keterampilan di luar bidang tradisional mereka. Untuk yang keempat yaitu biaya teknologi dan infrastruktur baru. Perusahaan menginvestasikan dana besar untuk membangun situs web dan aplikasi mobile serta melisensikan perangkat lunak untuk analitik digital dan manajemen iklan. Untuk yang kelima yaitu biaya perubahan budaya dan kepuasan karyawan. Beralih dari cetak ke digital memunculkan kekhawatiran di kalangan karyawan senior yang merasa
finansial dan operasional. Karyawan yang terlibat dalam proses cetak dapat diberi kesempatan untuk beralih ke peran digital, terutama yang masih memiliki keterampilan yang dapat ditingkatkan. Untuk solusi yang kedua yaitu mengurangi biaya konsultan dan tenaga ahli. Untuk solusinya yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi atau startup teknologi, menggandeng universitas atau startup yang memiliki keahlian dalam bidang media digital untuk membantu proses transformasi tersebut. Kerjasama semacam ini seringkali lebih terjangkau daripada pekerjaan konsultan terbesar. Untuk solusi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yunita. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya ada pengolahan biaya pelatihan dan pengembangan. Pelatihan online atau modular menggunakan pelatihan online atau pelatihan berbasis modul yang dapat dilakukan secara mandiri oleh karyawan untuk menghemat biaya. Pelatihan mandiri juga memungkinkan karyawan untuk belajar sesuai dengan waktu luang mereka tanpa mengganggu produktivitas. Keempat, ada mengontrol biaya teknologi dan infrastruktur baru. Sistem cloud dan SaaS memanfaatkan layar berbasis cloud dan SaaS untuk mengurangi kebutuhan investasi awal yang besar. Layanan cloud juga memudahkan perusahaan dalam meningkatkan atau mengurangi skala sesuai kebutuhan tanpa biaya infrastruktur tambahan. Kelima, mengurangi biaya integrasi dan migrasi data. Menggunakan middleware, memanfaatkan middleware untuk menghubungkan sistem lama dan sistem baru sehingga data bisa diakses dan dimigrasi tanpa harus mengganti seluruh sistem. Ini bisa menghemat biaya dan mengurangi kompleksitas migrasi data. Terima kasih, saya kembali kepada moderator.